Kebetulan nih Iya. BPSDM Provinsi Sumatera Selatan kemarin waktu upload mandiri itu nilainya baik sekali. Nah, setelah kami visitasi ke sini, ini jadi berubah menjadi istimewa. Alhamdulillah. Salam Pancasila itu bukan salam pengganti salah satu agama. Salam Pancasila itu adalah salam pemersatu bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat 7. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ibrahim Hamid. Kembali di 77 Podcast, hanya di 77 TV, 77 bersatu mencapai tujuan. Sobat 7, sudah lama kita tidak bertemu, tidak berbincang-bincang. Namun kali ini kita menghadirkan seorang narasumber yang pada kesempatan ini kita menghadirkan narasumber yang terkait dengan ideologi Pancasila. Hadir bersama kita, saya perkenalkan Ibu Dr. Ferry Devina, Sarjana Sains Terapan, Magister Manajemen. Beliau adalah seorang mahasiswa Madya dan fungsional pengembang teknologi pembelajaran ahli Madya di Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Sobat 7, terkait dengan ideologi Pancasila, maka saya akan menyapa dengan salam Pancasila. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Ya. Terima kasih Ibu narasumber. Sama-sama Pak Ibrahim. Gimana kedatangan di Kota Palembang? Bagaimana suasana yang Ibu rasakan, Bu? Alhamdulillah Pak Ibrahim, senang sekali kami bisa berada di Kota Empek-Empek ya Pak ya. Iya, Kota Empek-Empek. Luar biasa ini kali ketiga saya menginjakkan kaki di Tanah Sriwijaya. Iya. Alhamdulillah. Dan kami dari Jakarta itu tadi alhamdulillah memang cuacanya memang cerah, terus landing pun cerah. Sampai di sini kami diajak untuk sarapan pagi di PMP Paraden itu mulai mau menuju ke Empek-Empek itu sudah mulai gerimis. Jadi memang suasananya itu langsung mendukung adem dengan hati yang tenang ya Pak ya. Alhamdulillah betul. Makanan cocok untuk makanan Palembang, Ibu? Cocok sekali Pak, karena kan kebetulan saya orang Lampung, kita tetanggaan kan ya Pak ya. Iya, baik ya. Sudah biasa Bu ya. Siap, iya. Mungkin bagaimana makan makanan Palembang di Kota Palembang di itu Kota yang Palembangnya langsung kan ya. Selama ini kan paling cuman kita dapat kiriman-kiriman aja, dapat oleh-oleh lainnya, merasakan langsung di tempatnya dan yang bikin orang Palembang. Oh iya, alhamdulillah. Iya. Baik, Sobat 7, pembicaraan kita lanjutkan dengan terkait hal-hal yang kunjungan Ibu Ferry Devina ke sini. Kira-kira Ibu dalam rangka apa tujuan atau kunjungan ke BPSDM di Provinsi Sumatera Selatan pada hari ini? Iya. Sebelumnya saya mohon izin ya Pak ya. Saya tadi Bapak kan menyampaikan salam Pancasila. Iya, saya memperkenalkan dulu salam Pancasila itu adalah salam pemersatu bangsa yang dicetuskan sesaat setelah Indonesia merdeka oleh Bung Karno. Oh iya, Bung Karno. Iya, betul. Nah, jadi salam Pancasila itu bukan salam pengganti salah satu agama. Ataupun misalkan ini ada yang bilang, wah ini kok diganti salamnya. Tidak, kita itu semua tetap, kalau assalamualaikum ya tetap assalamualaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, selamat malam. Tapi salam pemersatu bangsa itu adalah salam Pancasila. Yang diharapkan mempersatukan semua lapisan masyarakat dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Gitu. Iya. Sesuai dengan konsep Pancasila itu sendiri, Bu ya. Walaupun kita berbineka tunggal ika, tetapi kita tetap satu Indonesia. Gitu. Iya. Gitu. Nah, kembali tadi dengan pertanyaan Pak Ibrahim. Terus kenapa sih kami ini kesini gitu kan Pak? Kok tahu-tahu ke BPSDM Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kami kesini itu tujuan kami itu adalah untuk memvisitasi Bapak. Karena BPSDM Provinsi Sumatera Selatan itu kan sudah mendaftarkan lembaganya untuk diakreditasi yang bisa membantu BPIP untuk melaksanakan diklat PIP. Nah, jadi syarat untuk
supaya bisa diakreditasi lembaganya itu sesuai dengan SK nomor 52 tahun 2024 tentang pedoman penyelenggaraan akreditasi kementerian dan lembaga itu harus mempunyai maheswara terlebih dahulu. Nah, jadi di sini kebetulan belum ada, Bu. Sudah, Pak. Sudah ada. Sudah ada. Bu Yus itu maheswara utama. Nah, jadi makanya sekarang bisa ikut akreditasi di tahun ini, begitu. Ya, ini suatu hal yang mengejutkan, Bu Yus. Itu selama ini kita diam-diam baik. Diam-diam baik. Ternyata alhamdulillah beliau ada pembuka, Bu. Betul. Ya. Baik kalau tidak Ibu beri informasi, kita bukan tidak mau tahu, Bu, tapi kegiatan terkait dengan pelatihan ideologi Pancasila ini kan itu jarang kita dapatkan. Iya. Nah, oleh karena itu sangat gembira sekali, Ibu, setelah membuka informasi bahwasanya sudah ada maheswara utama. Iya. Beliau juga Bu Sulainiwati itu bidyaiswara utama, Ibu. Iya. Oh, baik. Jadi memang kan syarat untuk terakreditasi kementerian, lembaga ataupun Pemda itu adalah salah satu syaratnya ada maheswara, baik itu utama, madya ataupun pratama, gitu. Nah, karena di dalam Perpres nomor 7 tahun 2018 itu adalah ada berbunyi salah 5 dari TUSI BPIP itu adalah yang pertama itu membuat kurikulum, standarisasi dan kurikulum diklat, kemudian melaksanakan diklat pembinaan ideologi Pancasila itu sendiri. Nah, kami itu 2 dari tugas yang diberikan Presiden untuk BPIP itu ada di Kedeputian Diklat yang kami naungi sekarang. Gitu. Iya, nah kan tidak mungkin ya Pak, BPIP itu bisa melaksanakan diklat pembinaan ideologi Pancasila itu secara sendiri. Pasti kita minta bantuan dengan kementerian, lembaga, dan Pemda. Karena itu seluruh segmentasi dari masyarakat yang harus didiklatkan itu. Baik dari ASN itu ada TNI dan Polri, itu masuk, kemudian ada Orsospol banyak sekali kan ya Pak ya. Kemudian ada komponen masyarakat lainnya, baik itu komunitas ataupun perseorangan, kemudian itu ada Purna Paskibraka. Nah, jadi semua segmentasi masyarakat. Jadi tidak mungkin kami bisa bekerja sendiri tanpa bantuan dari lembaga dan kementerian Pemda yang ada. Nah, jadi makanya kami buka untuk akreditasi. Begitu, Pak Ibrahim. Jadi harus terakreditasi, Bu ya? Iya, Pak. Kenapa harus terakreditasi, Bu? Karena kalau tidak terakreditasi, tidak sesuai nanti dengan apa yang dilaksanakan, harus dilaksanakan dari BPIP, nanti persyaratannya. Iya, kan salah, betul. Ya. Nah, jadi kurikulum, kemudian modul, LMS, standarnya itu sudah kita buatkan semua. Jadi memang harus mengacu kepada peraturan yang sudah ada dibuatkan oleh BPIP. Berarti menjadi suatu syarat, Bu ya. Betul, betul. Jadi kalau untuk di Sumatera Selatan atau di nasional atau di Sumatera Selatan sudah berapa banyak lembaga yang sudah diakreditasi terkait dengan kegiatan ideologi Pancasila ini? Kalau untuk lembaga yang sudah terakreditasi itu Pak tahun 2024 itu sudah 23 kementerian, lembaga dan Pemda. Kementerian, lembaga dan Pemda itu sudah 23. Ya. Gitu. Yang periode pertama itu 11, yang periode kedua itu 12 lembaga. Masih sedikit, Bu ya? Iya. Jadi memang kita baru mulai itu di tahun 2024, Pak. Oh iya, baru 2024 ya, Bu. Nah, nanti sekarang yang sudah mulai kita laksanakan ini tahun 2025, ini periode pertama, itu ada 8 lembaga, termasuk salah 8-nya. Salah 8-nya adalah BPSDM Provinsi Sumatera Selatan. Oh, baik sekali. Gitu. Ini berita gembira, Bu, betul. Untuk kami. Nah, ini juga saya cuplik lagi. Kan untuk bisa melaksanakan diklat PIP itu nantinya kan harus terakreditasi dulu lembaganya. Baik. Nah, terus sedangkan tadi saya jelaskan
yang harus didiklat itu kan semua segmen. Baik, ya. Nah, kalau untuk BPSDM itu lebih utamanya adalah ASN yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Jadi kabupaten kotanya itu masuk juga. Oh, seluruh Bu ya. Betul, ya. Nah, mungkin nanti melalui BKD kali ya Pak ya. Iya. Kalau untuk yang kabupaten dan kota ya, untuk dipanggil. Nah, kebetulan kemudian yang untuk Orsospol ini bagaimana? Mungkin nanti Bapak akan, oh ya itu Orsospol bagaimana? Iya, ya, bagaimana itu? Iya, kalau untuk Orsospol itu bisa melibatkan Kesbangpol. Iya. Nah, jadi kan yang punya Orsospol itu adalah di bawah Kesbangpol kan Pak. Nah, itu kalau nanti BPSDM Provinsi Sumatera Selatan sudah terakreditasi, karena nanti setelah ini kan kita harus laporkan ke tim asesor dan ke tim penilai akhir, kemudian diterbitkan oleh Pak Kepala sertifikatnya, kita diseminasikan terlebih dahulu, baru nanti Bapak bisa melaksanakan diklat PIP. Sudah sah. Nah, dan untuk Kesbangpol itu bisa bergabung ke BPSDM Provinsi Sumatera Selatan, karena di sini sudah terakreditasi nantinya gitu. Nanti Bu ya, tapi Pak. Ya menunggu dulu Pak. Artinya kita harus segera untuk melakukan akreditasi. Betul. Nah, bagaimana tahapan akreditasi yang harus kita buat nanti di sini? Nah, sekarang ini kan sudah masuk ke tahap visitasi. Baik. Kebetulan 2 minggu yang lalu kami tim sekretariat itu yang saya ketuai, itu tim sekretariat sudah memvalidasi 8 lembaga yang tadi saya sampaikan, salah 8-nya itu adalah BPSDM Sumatera Selatan. Nah, itu kami laporkan secara penilaian mandiri dari hasil yang sudah diupload oleh teman-teman. Itu ada nilai kategorinya, itu bukan nilai sih ya, kategori ya Pak ya. Kategori ada istimewa, ada yang baik sekali, dan ada yang baik. Nah, kebetulan nih BPSDM Provinsi Sumatera Selatan kemarin waktu upload mandiri itu nilainya baik sekali. Oh, hampir istimewa Bu ya. Iya, baik sekali. Nah, setelah kami visitasi ke sini, ini tadi kita sudah keliling-keliling Pak. Sudah ngecek semua, baik dari persyaratan administrasi, kemudian sarpras. Ini jadi berubah menjadi istimewa. Alhamdulillah. Keren-keren ya. Baik, terima kasih. Iya, jadi makanya waktu tahapan yang kemarin 2 minggu yang lalu itu kita rapat dengan tim asesor. Jadi tim asesor itu kan saya laporkan tuh semua 8-8-nya itu ke tim asesor nilainya. Terus tim asesor itu menyampaikan di berita acara perlu melakukan visitasi. Jadi visitasi itu cross check benar atau tidak gitu loh. Kadang yang diupload mungkin Bapak kan uploadnya itu yang kayak video yang tadi ditayangkan itu kan video sudah lama. Ternyata sekarang sudah ada yang direnov lagi. Nah, berarti kan lebih bagus itu. Bukannya mundur gitu kan Pak. Iya, jadi itu gunanya kita untuk visitasi. Baik, gitu. Baik, terima kasih Ibu. Ini kita mendengar berita bahagia ini Bu. Sebagai Widya Suara juga, teman-teman juga berharap bisa ikut berpartisipasi. Nah, betul Pak. Oleh karena itu kita akan bertanya, yang pertanyaannya begini Bu. Apakah kami Widya Suara ini bisa menjadi terlibat sebagai pelatih gitu ya? Pelatih, karena kan pelatihan ideologi Pancasila itu ada pelatih. Bagaimana caranya? Apakah kita mesti hadir atau nanti secara teknis kita bisa kontak Ibu Ferry ya? Namun menurut bayangan Ibu sebagai ini kan khalayak ramai Ibu yang akan betul. Kalau Widya Suara mungkin hanya kita saja. Nanti untuk masyarakat umum kan bisa juga sebagai pelatih nanti Ibu ya. Mahasiswara istilahnya. Mahasiswara, Kira-kira gambarannya Ibu bagaimana mahasiswara itu bagaimana Bu? Baik. Jadi perlu saya jelaskan Pak, kalau mahasiswara yang ada di BPIP itu memang dikhususkan untuk PNS. Gitu ya. Jadi mahasiswara itu adalah orang yang mengajar diklat pembinaan ideologi Pancasila. Jadi namanya mahasiswara.
itu ada 3, yaitu Maheswara Utama, kemudian Maheswara Madya, dan Maheswara Pratama. Nah, jadi ini kenapa? Mungkin nanti Bapak bertanya lagi nih, kenapa kok ada Utama, Madya, dan Pratama? Nah, ini yang membaginya adalah nanti Maheswara Utama itu dia ngajarnya itu untuk eselon 2, eselon 1, rektor. Nah, jadi levelnya Bu ya. Iya, itu jadi kategorinya seperti itu. Jadi nanti kalau kita di Madya, kayak saya kan Maheswara Madya, saya bisa ngajarnya itu nanti di Kabit, Kabak, Kasubag, jadi misalkan yang seperti itu. Jadi kayak misalnya WI Madya, WI Muda, nah iya itu ke bawah bisa. Nah nanti yang Pratama pun begitu, jadi yang pertama nggak bisa naik, iya sesuai jenjang. Kayak yang di TNI Polri pun begitu. Jadi nanti yang Maheswara Utama itu kayak Brigjen ke atas itu dia bisa ngajar. Jadi itu yang kita untuk membedakannya begitu Pak. Baik Ibu. Bu Peri, terima kasih banyak atas kehadiran dan informasi yang diberikan. Ini berita baik Ibu. Dengan senang hati Pak. Kami juga senang kesini. Jadi berhubung TV7 ini ditonton oleh banyak orang, kira-kira kami minta Ibu closing statement untuk Sobat 7 ini. Silakan. Silakan. Buat Sobat 7 semuanya, negara kita ini merdeka tidak mudah. Sangat tidak mudah, dan kita bisa merasakan sekarang ini merdeka dalam arti merdeka semuanya. Kita keluar nyaman, kita kemana-mana bisa aman, nyaman, tentram, mencari apapun kita mudah. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang sekarang seperti Palestina itu kita sebenarnya rasanya apa ya, kita ya berempati lah. Sangat gitu empati, ya. Nah untuk itu Sobat 7 kita wajib untuk melestarikan nilai-nilai Pancasila yang sudah dicanangkan, yang sudah diraih oleh para pahlawan yang sudah bersusah payah untuk memerdekakan negeri ini. Tetapi jangan kita karena merasa kita sudah nyaman, sudah enak, kita semena-mena untuk diri kita ataupun untuk masyarakat luas gitu. Jadi dimulailah dari diri sendiri untuk berbenah, mulai dari sekarang, mulai dari yang termudah dan harus kita lakukan. Baik. Pak Ibrahim. Terima kasih Ibu Dr. Ferry Devina SSTMM. Pertemuan kita kali ini Bu ini merupakan angin segar dan membahagiakan. Terima kasih banyak atas kunjungan Ibu, informasi yang diberikan. Kapan mau pulang ke Jakarta? Insya Allah hari Kamis Pak. Hari Kamis ya. Masih menikmati Palembang ya. Iya. Karena kan kami kesini ini visitasi semua langsung bareng Pak. Ada rekan-rekan tim kami yang ke Bangka Belitung, kemudian ada yang ke Padang dan ada yang ke Medan. Gitu. Ya. Jadi kami pulang dari sini melanjutkan untuk visitasi ke BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Alhamdulillah. Gitu. Ya. Demi untuk negara kesatuan Republik Indonesia Bu ya. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ferry Devina atas kunjungannya. Saya akan menyapa Sobat TV7. Sobat TV7, demikian wawancara kita, diskusi kita kepada narasumber yang luar biasa ini. Penghargaan setinggi-tingginya kita berikan kepada Ibu Dr. Ferry Devina. Terima kasih. Semoga apa yang telah disampaikan ini sangat bermanfaat untuk kita sebagai bangsa Indonesia yang merdeka dengan ideologi Pancasila ini. Saya akan menyapa juga kembali dengan salam Pancasila. Salam Pancasila. Sampai jumpa kembali Sobat TV7 hanya